Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua Allah selalu ampuni dosa-dosa kita, maafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa sanak saudara keluarga kita, guru-guru kita, dan teman-teman kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita paham Al-Quran, mampu mengamalkannya, mampu menyampaikannya, dan membagikannya. Dan mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini menambah berkah Yayasan Hazanah Kebajikan, menambah mudah urusan kita semua, wabil khusus urusan Yayasan Hazanah Kebajikan, masalah dana-dana renovasi Yayasan Hazanah Kebajikan, dan juga Pak JK, Bu JK yang mau haji, insya Allah mempermudah dananya dan permudah keberangkatannya. Mudah-mudahan Pak Apikana dan keluarga, istri dan mertua, mudah-mudahan Allah mudahkan juga urusannya, dan mudah-mudahan dananya juga Allah mudahkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita buka Al-Qur'annya. Surat 20 ya. Surah 20 ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Ustaz Tirta baca. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, terima kasih Ustaz Tirta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Nah, ini apa Allah nyuruh merintahkan buat kita semua. Jadi selain kita yang diwajibkan untuk salat itu, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarga kita mendirikan sholat. Jadi kalau kata lainnya bahwa kita tuh kalau mau sholat tuh harus ngajak-ngajak. Gitu. Karena perintah Allah sholat ini kan. Kalau tidak saling ajak, kita kadang lalai. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam mengerjakan sholat ini harus banyak sabar. Terutama dalam mengajak keluarga juga harus banyak sabarnya, kan? Kita di sini
terutama keluarga besar Yayasan Hasanah Kebajikan ini banyak. Ada ibu dapur, ada karyawan kebersihan, ada karyawan keamanan, ada santri-santri, ada konseling-konseling, ya kan? Itu kan keluarga kita semua. Itu adalah keluarga besar Yayasan Hasanah Kebajikan. Dan harus saling mengajak, saling perintahkan, ya, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau konseling berarti ngajak anak-anaknya sholat. Kalau bagian ketua bidang ngajak karyawan-karyawannya sholat. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib di Yayasan Hasanah Kebajikan. Jadi selain untuk menambah rizki, karena di ayat ini disambungkan, kami, kata Allah, tidak meminta rizki kepadamu. Allah tidak minta rizki kepada kita. Cuma nyuruh saja. Nyuruh saling ajak untuk mendirikan sholat. Itu aja Allah perintahkan. Allah enggak minta rizki, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Nah, kan? Apalagi kita di yayasan ini tergantung dari dulu itu keberkahan yayasan ini, ya bagaimana cara kita dalam sholat saja. Kalau tidak ada lagi yang saling mengajak, lalai semua, rezekinya dikit yayasan. Ya kan? Minimal dia itu saling mengajak, saling mengarahkan, saling memotivasi, saling membuat semangat lah dalam mendirikan sholat ini. Insya Allah, adapun yang ya susah diajak itu kan lain lagi ceritanya. Ceritanya di ayat ini sabar dalam mengerjakannya. Jadi kalau sholatnya itu sudah saling ajak, sudah kompak gitu ya, sudah saling perintahkan. Karena kita di sini keluarga sendiri. Ya keluarga dalam arti kata kita di yayasan ini adalah keluarga semuanya. Ataupun apalagi ya kalau keluarga di rumah masing-masing, misalnya di kampung masing-masing, ya orang tua, adik kakak, om tante atau bahasa sini, kan? Kalau bahasa kita bahasa Jo di sana apa Jo? Teteh gitu kan? Mamang, endung bapang gitu kan. Nah, itu semuanya adalah keluarga kita. Adalah keluarga kita. Kami nanti yang akan memberi rezeki kepadamu, kata Allah. Ya, sengaja Allah nyebut kami di sini karena banyak ya kan, bisa Allah turunkan berupa malaikat untuk menyebarkan rahmatnya, hujan, dapat rezeki, ya kan? Atau para donatur, karena yayasan ini tergantung donatur. Yang dikirim Allah maksudnya donatur itu. Donatur enggak tiba-tiba datang kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di Yayasan Hasanah Kebajikan ini banyak keanehan dalam masalah rezeki, dalam masalah dana, karena itu diperhatikan sholatnya tiba-tiba ada donatur. Bahkan donatur nyasar, misalkan. Ada donatur nyasar ke yayasan ini. Karena tadi Allah yang mengatur semuanya. Selama kita memperbaiki terus, saling mengajak terus sholat ini, maka kami tidak minta rezeki, kata Allah. Udahlah, kamu jangan ngatur-ngatur masalah rezeki. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu di akhirat terutama adalah bagi orang yang bertakwa. Atau di dunianya itu semua akibat yang baik. Akibat ini bukan akibat yang buruk. Ya. Kalau kita misal sudah saling mengajak sholat, sudah saling memperhatikan sholat antara keluarga, maka akibatnya baik. Dan itu adalah orang yang bertakwa. Kalau akibatnya baik, wah itu jadi berkah, ini jadi maju, berarti dia otomatis lah itu orang yang bertakwa.
Sebaliknya kan kalau kita tidak saling perhatian lagi, tidak saling mengajak lagi, tidak sabar-sabar lagi, ya terutama masalah rezeki, ya itu juga kurang-kurang juga. Kurang keberkahannya, kurang donaturnya dan sebagainya. Kita lihat lagi satu surat lagi. Buka surat 39. Surat 39. Apa-apa Jo, kalau belum mau tidur, dudukin aja sini ngopi. Surat 39 Az-Zumar ya. Ayatnya 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ustaz Ari. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya daripada hari kiamat. Ingatlah di demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, ini ayat masih tentang keluarga tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sembahlah olehmu, hai orang musyrik. Orang musyrik Allah suruh sembahlah apa saja yang kamu kehendaki, kata Allah. Jadi Allah sudah enggak perhatian lagi lah sama orang musyrik ini kayak. Terserahlah orang musyrik ini mau nyembah apa saja, kata Allah. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang paling rugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ingat. Jadi, orang-orang yang kalau kita baca Quran ya, musyrik itu banyak di sini. Musyrik itu bisa tidak mau mengeluarkan hartanya, kikir. Musyrik ya. Musyrik dengan hartanya kan. Atau dia musyrik mengandalkan hawa nafsu dan ilmunya kan. Tidak mengandalkan Allah lagi. Itu musyrik juga dalam Al-Quran. Atau menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Menuhankan Tuhan ya patung, Tuhan, apa saja, itu musyrik. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, ialah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Jadi rugi sekali kita, kalau satu keluarga, jadi celaka semua. Karena apa? Tidak saling mengingatkan, tidak saling mengajak, tadi dalam sholatnya terutama. Justru mengajak kepada kemusyrikan, misal satu keluarga. Mengajak kepada satu keluarga kekikiran, misalkan. Mengajak satu keluarga, misal kepada menyembah hawa nafsu. Maksudnya, ya pendapat sendiri, misal, atau keilmuannya mengandalkan. Atau mengajak kepada dukun-dukun, sekeluarga, dan sebagainya. Tidak mengajak kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tadi. Maka sungguh orang yang rugi ialah orang yang merugikan dirinya terutama dan merugikan keluarganya.
Ingat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Karena di dalam Al-Quran ini banyak suratnya. Enggak sholat itu, wah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Selain oleh Ustaz Suwandi tadi dijelaskan bahwa sudah kami tetapkan. Allah enggak nunjuk orang sebenarnya ditetapkan. Sudah kami tetapkan isi neraka sakor kalau di dalam surat apa? Hud. Surat Qamar ya. Kami sudah tetapkan jauh-jauh nih, bukan Allah netapkan di hari kiamat. Di dunia ini kami sudah tetapkan. Isi neraka sakor itu salah satunya orang yang tidak sholat. Ya kan? Nah, karena kita tidak saling mengajak, yang tua tidak ngajak yang muda tidak mengingatkan yang tua. Padahal kita adalah keluarga, maka itu akan merugikan dirinya sendiri. Maka semuanya merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya. Rugi kita kan? Rugi. Kenapa rugi? Ya sekeluarga gitu loh, sengsara semua. Padahal keluarga lain kalau misal anaknya bisa mengajak orang tuanya. Karena di dunianya amal-amal anaknya itu ada juga jihad orang tuanya kan. Jadi kebagian orang tuanya ikut selamat. Jadi diselamatkan oleh anaknya. Misal di dunia ini orang tuanya nggak sekolah, orang tuanya nggak bisa ngaji. Tapi anaknya ngajak pengajian, walaupun orang tuanya nggak bisa ngaji. Tapi hadir di majelis, kan itu menyelamatkan keluarga. Ajak adik kakaknya, om tantenya untuk bersedekah, pengajian misalkan. Kan itu saling menyelamatkan. Ingatlah yang demikian itu, kalau tidak tadi dia merugikan diri dan keluarganya, itu kerugian yang nyata. Kenapa nyata? Nanti di akhirat, bagi mereka, ayat 16-nya langsung saja saya bacakan karena waktu ya. Mereka itu, bagi mereka adalah lapisan-lapisan dari api. Satu keluarga loh ini. Ya. Lapisan dari api, di bawah api, di atas api, kanan kiri api, ya semuanya. Demikianlah Allah mempertakuti hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Allah cuma nakut-nakuti, karena masih di dunia ini. Ya kan? Itulah maha sayangnya Allah itu. Allah takut-takuti. Karena emang ada biasanya orang-orang itu perlu ditakuti kalau biar dia bertakwa. Ada juga diajak dengan lemah lembut, sudah bertakwa. Itu hamba Allah yang lemah lembut benar itu kan. Hamba Allah yang ibadur rahman lah, kata Ustaz Ali itu. Tapi yang model begini nih harus Allah takuti. Tapi tujuan Allah itu supaya hamba-hamba Allah ini semuanya bertakwa semua. Ada yang ditakutin dulu, ya taruhlah santri di sinilah. Ada yang ditakut-takutin dulu, baru nurut gitu kan. Baru mau rajin sholat. Ada yang ya diajak syukuran sekali aja dia udah bersyukur dan rajin sholat. Macam-macam. Dan inilah hamba-hambaku, kata Allah. Ini masih diakui oleh Allah bahwa aku mempertakuti hamba-hambaku, kata Allah, dengan azab ini. Masih dianggap hamba Allah. Jadi bersyukur kita semua. Karena di dunia masih ditakuti Allah. Sengaja Allah nakuti dengan azabnya api tadi. Di bawah api, di atas api. Ya kayak dipanggang kita itu. Allah nakuti ini supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi